Keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Bart Ehrman, seorang ahli terkemuka tentang perjanjian baru. Pada suatu wawancara dengan Biblical Archaeology Review, dia ditanya, apa dampak pendidikan tinggi terhadap iman Anda? Jawabannya jelas, jujur, dan menakutkan. Ehrman yang sebelumnya adalah seorang fundamentalis yang menganut Alkitab sebagai kitab suci yang tidak bisa salah, menjawab, saya kehilangan iman fundamentalistis saya karena pendidikan. Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam pendidikan tingkat pasca sarjananya, ia mulai menemukan kontradiksi dan ketidaksesuaian dalam Alkitab. Itu menuntun dia dari seorang Kristen evangelikal menjadi seorang Kristen Protestan liberal dan akhirnya menjadi seorang yang tidak percaya. Menyedihkan. Dari seorang pembela Alkitab, ketika mempelajarinya dengan lebih detail, dia menjadi seorang penyerang Alkitab. Dia mewakili banyak scholars cerdas dan hebat tentang perjanjian lama atau perjanjian baru, tetapi tidak beriman. Mengapa? Mereka membaca dengan kacamata manusiawi, tanpa iman. Mereka tidak percaya bahwa peristiwa-peristiwa di Alkitab nyata. Tetapi ada satu tokoh yang patut menjadi teladan kita. Dialah satu-satunya tokoh yang dapat kita percaya, yaitu Yesus. Pertanyaan, apakah sikap Yesus terhadap Alkitab? Pertama, Yesus menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mari kita lihat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Di sini Yesus menunjuk pada sebuah pernyataan yang ditulis oleh Musa. Tetapi gantinya mengatakan Alkitab berkata, Yesus menyatakan dan firman-Nya, firman Tuhan. Allah dianggap sebagai penulis ayat-ayat perjanjian lama ini, meskipun penulisnya adalah Musa. Yang kedua, Yesus secara dengan konsisten menceritakan bahwa orang-orang, tempat-tempat, dan peristiwa-peristiwa perjanjian lama sebagai kebenaran sejarah. Yesus mengutip Kejadian 1 dan 2. Juga kisah Habel dalam Kejadian 4. Daud yang memakan roti sajian. Dan Elisa di antara tokoh-tokoh sejarah Alkitab lainnya. Yesus berulang kali berbicara tentang penderitaan para nabi di zaman dahulu. Tentang air bah, Yesus menyebutkan, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu hingga air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus menunjuk air bah adalah tindakan penghakiman Allah yang besar dan nyata dalam sejarah, bukan dongeng. Cumulonimbus adalah sebuah awan yang ditakuti penerbangan. Itu adalah awan vertikal menjulang yang sangat tinggi, padat, dan terlibat dalam badai petir dan cuaca dingin lainnya. Saudara kita mungkin sedang melayang melewati awan cumulonimbus. Gelap, bahkan badai kehidupan begitu kencang. Tetapi jangan khawatir, kalau kita beserta Tuhan dan mengikuti arahan yang diberikan di dalam Alkitab, maka kita pasti akan dapat tembus. Awan gelap akan berlalu, bahkan terus terbang hingga kerajaan sorga. Itu keren.